IPA yang konsentrasi mapelnya itu di kelas 4, tapi nanti Bapak Ibu juga akan bisa melakukan dan bisa dilihat dari pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Jadi kami mengambil di sini bermain seru, sehat dan berlingkungan, atau kami singkat ISAPULI, ya. ISAPULI. Temanya yang kami angkat adalah gaya hidup berkelanjutan, kemudian topik cinta lingkungan, penerapan pola hidup sehat. Begitu. Mata pelajaran untuk PJOK untuk tema gaya hidup berkelanjutan ini merupakan kolaborasi mata pelajaran PJOK, Pendidikan Pancasila, IPAS dan Seni Rupa. Rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan Pancasila itu memanfaatkan barang bekas. Ini ada IPAS, membuat taman mini dengan berbagai jenis tanaman, penerapan dari keanekaragaman hayati. Kemudian ada seni rupa, membuat karya seni menata lingkungan, penerapan menggambar pot dan mewarnai dengan cat yang sebenarnya mungkin. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti beririsannya bisa misalnya di pendidikan Pancasila itu memanfaatkan barang bekas. Ini kita bisa praktikkan nanti di anak-anak kita dan kita pulang. Kemudian ada IPAS, ilmu pengetahuan dan sosial, membuat taman mini. Jadi kita bisa membuat taman mini misalnya di depan kelasnya kita yang berbagai jenis tanaman. Dan itu bisa irisannya dengan seni rupa adalah bagaimana membuat karya seni menata lingkungan atau penerapan menggambar pot dan mewarnai dengan cat sembilan mungkin. Jadi barang bekas yang itu apakah dari ember cat biasa kemudian kita cat bercantik kemudian akan dihias di depan di pasnya dia di taman bunga itu yang kita akan lakukan rencananya. Jadi dimensi profil pelajar Pancasilanya adalah yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, yang kedua berkebenaran global, yang ketiga bergotong royong, empat kreatif, lima mandiri, dan enam bermelakukan. Tujuan dalam kegiatan ini adalah memahami pentingnya menjaga perilaku sehat, kemudian menerapkan berbagai aktivitas pengembangan pola hidup sehat dan mempraktikkan aktivitas fisik ramah lingkungan. Latar belakangnya, karena saya untuk kesempatan kali ini adalah tentang pembelajaran PJOK. Nanti teman-teman juga yang beririsan dengan mata pelajaran lain pasti akan memiliki latar belakang yang bersignifikan atau sesuai dengan karakter masing-masing yang diharapkan. Kalau saya sendiri kemarin mengambil di sini bahwa saya akan melakukan mega proyek yang atau lifestyle berkelanjutan itu adalah melakukan bersepeda dengan anak-anak dalam kurun waktu mungkin beberapa kali kami lakukan, sehingga ini bisa berdampak terhadap menjaga. Tapi kalau misalnya nanti anak-anak sesuai dengan kemampuannya mereka, itu dikembalikan ke hal ini. Yang penting tetap safety dalam melakukan proses ini yang kami lakukan. Dan nanti kalau teman-teman dari mata pelajaran pendidikan Pancasila akan mempersiapkan selanjutnya, dia akan mengisi apa-apa yang dibutuhkan. Itu pun dengan mapel IPAS dan mapel seni rupa yang tadi kan. Untuk seni rupa misalnya dia mengangkat tentang membuat karya seni menata lingkungan, berarti dia perlu cat misalnya atau kuas untuk mewarnai. Nah, kemudian misalnya kalau untuk IPAS mungkin anak-anak diarahkan untuk misalnya membawa tanaman atau dan lain sebagainya yang ada di sekitar kita yang bisa digunakan di depan kelas kita untuk dihiasi nanti. Begitupun dengan pendidikan Pancasila memanfaatkan bahan bekas itu tadi. Kemudian untuk langkah kerja yang kami lakukan di sini adalah dapat mempraktikkan aktivitas bersepeda di lingkungan sekitar, upaya menjaga kesehatan dan juga sebagai wujud cinta lingkungan. Jadi teman-teman nanti bisa bergabung supaya misalnya kita akan bersepeda bersama mengelilingi lingkungan sekolah atau mengarah ke sana. Kita bersama keluarga kita bisa praktikkan misalnya dalam sepekan 2 kali kita melakukan hal itu, sehingga selain kita melakukan aktivitas sehat, kita bisa menyapa masyarakat yang bisa dari satu. Kemudian ikuti langkah aktivitas bersepeda pada mega proyek ini. Carilah murid yang mempunyai sepeda. Maksudnya kita lihat di sini anak-anak alhamdulillah punya sepeda semua, dan yang masih banyak di antara orang tua. Jadi harapannya setelah ini kita lakukan rutin, anak-anak itu akan terbiasa bersepeda ke sekolah sehingga dia bisa mandiri, tidak perlu diantar lagi ke orang tuanya seperti itu. Aku pernah gitu, maksudnya sepeda, cuma kalau main atau tidak ada guru, dia dulu sepeda. Ya, itu yang harus lagi diperketat lagi, mungkin seperti misalnya kalau bukan dia datang pulang, sepedanya tidak boleh digunakan untuk guntinglah
bersihkanlah itu termasuk dalam langkah-langkah kerja. Jadi hal-hal seperti ini yang memang simpel, tapi kalau kita lakukan secara ini maka dia akan lebih ada sedikit manfaat. Kemudian tentukanlah jarak tempuh dan rute yang akan dilalui sesuai kemampuan. Carilah tempat bersepeda yang nyaman dan jauh dari lalu lintas. Melaksanakan gerakan lakukan aktivitas sepeda bersama teman kerja dan sebagainya. Langkah kerja, tuliskan kendala atau hambatan yang dihadapi ketika ini seperti dia sudah masuk ke refleksinya ya, hal yang ditemukan. Itu pun nanti pada saat di mapel lain juga bisa disampaikan apa yang menjadi kendala atau hambatan ketika mengerjakan mega proyek ini. Nah, pada umumnya kalau di langkah kerja ini kita bisa berkolaborasi untuk menulisnya. Kemudian tuliskan perkembangan dan selama mengerjakan mega proyek. Jadi hari keberapa, perkembangan proses dan hasilnya. Kemudian ini asesmennya untuk PJK. Jadi nanti kalau untuk mapel lain disesuaikan dengan substansi dari, saya ambil pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke itu sehingga seperti inilah yang muncul. Nah, misalnya asesmennya bentuk esai, esai lainsian seperti itu. Itu pun nanti teman-teman di mata lain juga bisa menyebutkan sesuai dengan karakter mata pelajaran ini. Nah, ini asesmen program Pancasilanya. Kita mengambil judul bisa pilih peluang bermain seru sehat dan penuh lingkungan. Judul bisa pilih peluang bermain seru sehat dan penuh lingkungan. Jadi misalnya kalau dalam dimensinya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan anak mulia, pertanyaannya saya selalu berdoa ketika akan melaksanakan proyek kegiatan. Jadi kalau anak-anak melakukan seperti itu maka bisa misalnya BB belum berkembang, bisa dicentang di sini. Dan kalau sudah di ASB berkembang sangat baik maka menurutnya kita. Nah ini portofolionya. Jadi nama ini kalau di PDM itu atau di tindak lanjutnya itu memang harus ada misalnya anak-anak memegang masing-masing ini. Jadi nanti misalnya kalau masuk tambah nilai poin di akhir semester untuk dengan bahan penilaian guru. Jadi mega proyek misalnya tema gaya berkelanjutan, masalahnya cinta lingkungan, penerapan pola hidup sehat, apa yang dimaksud dengan olahraga alam dan sebagainya. Datanya belum rapat, seperti yang bisa kami lakukan. Jadi intinya mega proyek yang kami lakukan di PJK itu adalah yang seterkaitan adalah ini dengan menjaga lingkungan agar tidak ini dengan melakukan bersepeda. Jadi nanti teman-teman yang lain bisa melakukan persentase sesuai dengan mata pelajaran misalnya pendidikan Pancasila, IPA atau seni rupa dengan mengikuti atau mengadopsi hal semacam ini. Baik seperti itu. Terima kasih. Yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang ingin saya mau tanyakan di sini, kami kan guru kelas di sini sebagai yang kolaborasi mata pelajaran. Ingin saya tanyakan di sini, apakah kita fokus pada satu mapel? Itu, apakah kita fokus satu mapel? Pendidikan Pancasilanya sesuai dengan yang kita harapkan, tapi kalau misalnya nanti bisa diterapkan oleh teman-teman yang ada yang bisa mengambil seni rupa seperti ini, dipas dan dibagi. Di sini kan ada kayak di sini ada 3 mata pelajaran. Nah, terus yang di produknya itu yang kita mau kembangkan di situ. Kalau kan tadi langkah-langkahnya itu kan harus kayak satu masuk misalkan yang saya mau kembangkan di sini tentang IPAS-nya, berarti IPAS di sini adalah menanam tanaman tuh. Nah, langkah-langkah yang saya ambil tentunya mulai dari persiapannya. Di apa dulu. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apakah IPAS saja saya ambil atau jangan saya ambil seni budayanya, karena kalau saya loncat ke seni budayanya maka saya juga akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan potnya ini ataukah bisa potnya ini tanaman ini. Ya, betul sebenarnya. Makanya saya bilang tadi kesiapannya kalau memang hanya bisa IPAS-nya kemudian seni rupanya di kelas, makanya bisa diberikan tanggung jawab kepada kami untuk membuat itu. Ini maksudnya dia memimpin atau dia mengkoordinator, bukan dibilang kita, tapi ada anak-anak yang dibimbing caranya begini siapkan dan sebagainya. Seperti itu.
memang harus bagus. Nah terus kan kayak PKM-nya kan, pendidikan Pancasilanya kan menempatkan barang bekas. Nah kita lihat nih barang bekas yang ada di lingkungan rumah ataupun di organisasi Misalnya keluarga. sekarang Ada nanti banyak chat, pasti banyak nanti kalian chat dari hasil ya. ini. Jadi Masuk itu bisa itu. diambil, diminta Diambil, kemudian untuk dikasih cantik, kasih jadi pot. Ya. Nah, itu sebenarnya di sini nih pemberdayaan barang. Perhatikan bisa satu mapel tapi bisa terangkum semua tiga mapel ini. Tiga karena yang pertama saya ambil IPAS. Nah IPAS ini saya membuat tanaman mini yang berbagai tanaman ini dari berbagai tanaman toh. Nah terus tentunya ini tanaman ini saya kan tanaman mini pasti saya pakai yang pot. Nah pot ini masuk ke membuat karya seni rupa dan terus yang potnya ini adalah pot yang saya ambil adalah barang bekas. Ya. Nah berarti dia masuk lagi di Itu bisa ini namanya itu nih, P5. ya itu nih. P5. Berarti bisa Cuman diberikan semua karena dalam kalau satu sebenarnya produk. begini. Nah, oh iya. Nah, begini sebenarnya begini. Ini nih kita uniknya karena kalau di SMP itu kan ada masing-masing rumah mapelnya. Seni rupa jadi makanya digabungkan. Iya, iya. Digabungkan begitu. Ya jadi jadi nih, yang mana mau diambil kita kalau kita mulai dari langkah pertamanya IPAS maka IPAS nih ke Pancasilanya nih ke seni rupanya itu semua. Mas semua IPAS diambil di mana? Nah, pada saat kita Iya, pelaporan tapi modul, ternyata kolaborasi mata pelajarannya tetap seperti itu. Seperti itu. Seperti itu. Masuk. itulah esensi dari P5, Iya. mengiriskan semua mata pelajaran yang sesuai dengan Ya, yang sesuai atau identitas kita kan yang komponnya kita. Komponnya, Nah, yang si pakalan pakainya Pakainya ngasih pakai tahu. pakai nggak. ya, Nah, jadi kiri pain na yun na. ya, Di ada. masing-masing grup. Di masing-masing grup. Ano, kung may din tayo yung rasa ye. Tidak, maksudnya nanti nih anu. tapi tidak. Ini bukan ini filenya, tapi jangan Berarti anak-anakku sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Bapak sampaikan bahwa salah satu program kita di sekolah, program P5 namanya. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth, Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Perlu diperhatikan adalah jaga kemudian kondisi kudanya jangan ada yang ngebut-ngebut kan ini hal berdoa dimulai dari sekarang, silakan berdoa.
Kemudian di kanan kemudian pindahkan pot yang sudah disiapkan. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
balikkan ember, kemudian buat beberapa lubang yang kecil sesuai selera Anda. Gunakan cat akrilik atau cat semprot untuk hasil yang tahan lama. Biarkan cat mengering sepenuhnya sebelum melanjutkan untuk berkebun, terutama jika ruang terbatas. Berikut langkah-langkah menanam tanaman di pot dengan baik dan benar. 1. Pilih pot yang tepat. Ukuran pot sesuaikan dengan ukuran tanaman. Tanaman yang tumbuh besar memerlukan pot yang lebih besar. Materi pot: gunakan pot dari plastik, keramik, atau tanah liat sesuai kebutuhan pot. Lancet, mengubah ember bekas menjadi pot adalah langkah kreatif dan ramah lingkungan. Berikut cara melakukan pengecekan ember. Pastikan ember bersih dari sisa bahan kimia, oli, atau bahan berbahaya lainnya. Jika tersebut tidak terserap ke dalam, bilas hingga benar-benar bersih. Kekuatan dan kondisi ember: pastikan ember tidak retak, bocor, atau termelahan tanah dan tanaman. Sekam permukaan ember Pantun profil pelajar Pancasila. Cakep. Oh, belum. Pergi berlayar ke Pulau Dewa. Cakep. Hingga sejenak membeli bekal. Cakep. Bersujud syukur setiap masa. Cakep. Pelajar Pancasila akhlaknya mulia. Berkebinekaan global. Bagi cara memetik kelapa. Cakep. Kelapanya jatuh di tepi sawah. Cakep. Lihat saja, lihat. Belajar Pancasila, cinta sesama, Cakep. bersatu hati, meski beda budaya. Cakep. 3. Gotong royong. Menanam padi di tengah sawah. Cakep. Datang burung bersorak-sorai. Cakep. Belajar Pancasila untuk bangsa yang damai. Cakep. 4. Mandiri di taman. Cakep. Indah mekar harum mereka. Cakep. Cakep. Mandiri berkarya dengan penuh berkah. Cakep. 5. Bernalar kritis. Air mengalir dari hulu ke muara. Cakep. Bening warnanya jenis terasa. Cakep. Bernalar kritis dalam setiap karya. Cakep. Belajar Pancasila, berpikir bijaksana. Cakep. 6. Kreatif. Mentari pagi menyapa bumi. Cakep. Sinar cerah membawa bahagia. Cakep. Kreativitas lahir dari hati. Pancasila penuh karya mulia. Cakep.